Kuliah untuk malam hari ini. Ya, saya mulai dengan salam ya. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Untuk malam hari ini pertemuan ketiga sama Bu Dina. Jadi sudah pertemuan berapa? Lima ya. Eh, Kalau saya pertemuan kelima untuk biomedik farmasi dan karena masih versi Zoom meeting alias daring, belum praktikum di laboratorium sehingga teman-teman untuk yang ketiga ini bisa mengeksplor dulu informasi ya melalui buku, e-book, electronic book, atau mungkin punya buku pegangan ya tentang tentang mata kuliah biomedik ini yang menunjang untuk teori-teori mata kuliah biomedik farmasi. Karena ini praktikum memang harus nanti dipraktekkan ya. Dan dari informasi artikel ilmiah, jurnal yang relevan sama topik yang kita bahas. Jadi untuk lebih memahami apa sih sebenarnya pemeriksaan-pemeriksaan yang mengaitkan biomolekuler ya terkait dengan PCR, kemudian ELISA, CLIA, dan nucleic acid testing NAT dan seterusnya. Nah, fokusnya kita kan ELISA. Kita belajar kemarin yang pertama yang dengan Budina adalah kita belajar dulu tentang dasarnya yaitu antigen dan antibodi. Antigen antibodi jadi Anda tahu apa macam antigen, apa macam antibodi, kenapa mereka berinteraksi. Kemudian dengan gitu Anda juga bisa menghubungkan jika itu dikaitkan dengan pemeriksaan metode enzim link immunosorbent assay. Nah, setelah memahami antigen antibodi, ada istilah-istilah seperti aglutinasi, presipitasi, dan lain sebagainya. Anda memahami ELISA yang pekan lalu kita bahas bahwa ELISA ada empat macam, ada direct, indirect, sandwich, dan kompetitif ya masing-masing punya ciri khas, punya kelebihan dan kekurangan, plus minus dari suatu metode. Itu sangat bisa dimaklumi ya sampai saat ini dari metode yang manual sekalipun ya yang paling sederhana, kemudian yang semi otomatis, full otomatis sampai yang benar-benar modern, yang paling canggih, yang terupdate misalnya, yang merupakan gold standarnya, tetap ada plus minusnya. Kalau yang cepat dan mudah seperti ini, contoh kasus contohnya misal, jika alat itu biasanya alat yang dimaksudkan adalah alat yang paling modern, yang tercanggih, biasanya reagennya atau maintenance-nya itu yang luar biasa ya, butuh effort lebih. Jadi pembiayaan. Nah, jadi sesuai dengan sikon juga kalau digunakan pemeriksaan tersebut menyesuaikan dari kemampuan suatu instansi, suatu lab ya, rumah sakit untuk terkait pemeriksaan. Sehingga kalau di pelosok tentunya berbeda kan dengan yang di kota besar, di ibu kota apalagi. Nah, jadi semuanya Mas dan Mbak untuk yang kuliah K3 ini untuk membahas bioteknologi itu luas sekali ya, teknologi saat ini sehingga kita fokuskan ELISA. Nah, nanti setelah sama Bu Gina, ELISA yang akan dibahas kan ada sifilis dan apa ELISA HBsAg, bakteri Treponema pallidum untuk sifilis dan virusnya untuk hepatitis B yaitu HBsAg pemeriksaannya. Dan itu nanti akan dibantu ya oleh Bu Vivi di laboratorium. Jadi teman-teman nanti bisa mempelajari. Oke, kalau terkait dengan manualnya nanti akan di-share sebelum Anda ini praktek di laboratorium. Jadi jangan khawatir, nanti tetap akan dibantu. Ya, dan saya cari dulu untuk materi. Kalau kemarin sudah sempat tonton videonya, sudah sempat belum ya? Video atau atau bisa dicari yang bahasa Indonesia ya. Kalau in English itu harus double mikir, maka silahkan jika maunya versi yang yang lebih mudah aja deh supaya langsung menangkap ya karena kan Elisa tadi macam-macam, empat macam itu Anda benar-benar paham masing-masing itu apa. Tapi nanti kita akan lebih fokuskan terkait yang direct. Jadi untuk apa namanya pemeriksaan Elisa, kasus-kasus yang akan kita bahas di sini adalah terkait dengan
yang Elisa metode langsung. Bentar, saya akan cari dulu. Nah, oke. Jadi untuk yang kemarin kita kan membahas tentang videonya. Untuk Elisa langsung, Anda sudah paham bedanya kan dengan yang tidak langsung dan dengan sandwich dengan yang kompetitif ya. Jadi tiga yang pertama, kalau empat macam yang terakhir itu kompetitif, berarti yang one, two, three yang di awal itu merupakan yang non kompetitif. Jadi untuk mengistilahkan kita menyebut yang satu, dua, tiga non kompetitif. Yang keempat jenisnya adalah yang kompetitif. Jadi bisa diulang-ulang lagi mana yang belum dipahami terkait dengan aspek bisa yang direct ini ya. Juga misalnya seperti ini, coba saya bantu nanti kalau ada yang belum paham. Berarti ini Elisa yang antibodinya emang langsung ya ditangkap ya. Direct Elisa. Ini ada prinsipnya ada perubahan warna ya. Nah, di sini ada tiga tipe yang dimaksudkan, direct, indirect, dan sandwich. Dari gambar ini tentunya Mas Damba bisa membayangkan kan kenapa yang dimaksud direct. Ini ya satu kan, bodinya ya. Ini ada primer aja, sekundernya nih untuk kita. Itu antigennya, taruh ya, plate-nya. Nah, perubahan warna, the color change. Di sini ada perubahan warna ya. Terkait dengan substratnya, enzim yang terlibat, maka akan mengakibatkan perubahan warna. Dan di sini adalah prinsip yang harus dipahami oleh kita terkait dengan direct bisa. Satu antibodi di sini langsung melekat. Yang tiga itu langsung melekat pada antigen spesifik. Ya, dan setelah ada perubahan, kita mengamati di microplate ya di 96 well sumur yang itu isi satu stripnya isi 8. Jadi teman-teman nanti bisa mengamati perubahan warnanya. Dan untuk lebih lanjut pengukurannya absorbansi kita menggunakan spektrofotometer. Nanti di laboratorium akan dijelaskan dan juga mempraktekkan sesuai dengan SOP-nya. Nah, lebih seperti ini saya share yang untuk nanti akan dilakukan ya praktek sini. Nah, besok misalnya Anda akan memeriksa ELISA ini, misalnya yang HPSAG ya, ini yang virus hepatitis B, metodenya EIA. Dan di sini ada reagen dan sampel ya.
Jadi untuk itu Anda perlu menyiapkan alat-alat seperti ini, micropipette dengan beragam ukuran dari 25 mikroliter sampai 100 mikroliter, kemudian microplate washer, inkubator, dan microplate reader. Jadi setelah itu pastikan reagensinya ini sudah siap pada seluruh kamar ya. Ya. Lalu dibuat larutan pencuci dengan pengenceran ini. Ya, 1:19 dengan Aquades. Lalu selama 2 minggu bisa disimpan pada suhu sekian. Nah, jadi teman-teman nanti bisa menyiapkan micro Elisa strip ini, ya, pipet. Nah, jadi nanti sesuai dengan ukurannya tadi, dari 25, 50, 75, dan 100 mikroliter. Jadi teman-teman nanti bisa menyiapkan dulu, dan setelah micro Elisa stripsnya sesuai dengan berapa yang mau diperiksa ya, jumlah pemeriksaannya, lalu pipet sekian mikroliter ke dalam ke semua sumber. Ya, urut ya nanti ada sampel diluent, kemudian negatif kontrol atau ya tuliskan NC negatif kontrol atau PC positif kontrol ke dalam sumber. Dan ditentukan ya A1, B1, C1, sedangkan yang sampel pasien di D1. Dimungkinkan diinkubasi, ada pipet 100 mikroliter conjugate. Ya, setelah ini memang yang lama tuh nunggu ya. Dan selama nunggu inkubasi, Anda bisa melakukan pekerjaan lain dalam arti sehari itu karena memang ada tahapan inkubasi. Oke, setelah melipat 100 ml lanjutkan ke semua sumur pemeriksaan, inkubasi lagi selama 30 menit. Ya. Lalu setelah itu dicuci dengan washing solution. Ya. Nah, jadi nanti kan kalau lihat videonya itu kan eh, di masing-masing sumur 6 kali. Oke, jadi lakukan terus sampai tahapan selanjutnya. Ketemu inkubasi lagi selama 30 menit ya. Jadi, karena kan substrat nih, substrat ke masing-masing sumur dan substrat konsentrat. Stop reaksi dengan menambahkan stopping solution ke semua sumur. Nah, baru setelah ini kita gunakan reader, tes validitas ya untuk negatif kontrol, karena menghitung kemudian ada positif kontrol, ada cut off value ya, nilai rasio. Dan ini kapan kita menyebutkan non reaktif atau gray zone, di sini memang harus ada pengulangan ya, kemudian apakah reaktif. Nah, harapannya kalau kita orang yang sehat, kita berharap kita nggak sakit, kita selalu berjaga dari yang namanya virus, maka tentunya kita berharap non reaktif ya. Itu yang HBsAg. Nanti kalau misalnya sudah mengerjakan, maka masuk ke dalam tabel undang kerja seperti ini. Ya, isi semua ya, checklist dan nah, kalau yang ini ELISA sipilis. Nah, nanti kalau sipilis kan berarti yang bakteri ya. Treponema pallidum penyebab sipilis. Nah, di sini ada pemeriksaan ELISA sipilis murex. Sama-sama murex dan metode EIA. Sini Anda lihat untuk ya peralatannya. Jadi ini untuk tekniknya akan dijelaskan ulang sebelum ada praktikum. Ya, dan nanti harapannya saya bisa Anda baca-baca aspek terkait dengan HBsAg dan sifilis ini untuk mempersiapkan yang pada saat praktikum ya. Kurang lebih sama alatnya, terus kemudian tahapannya seperti apa ya, dalam buat motion solutionnya. Ya, kurang lebih seperti ini. Ini ada beberapa tahapan inkubasi dengan suhu yang sesuai. Ya, terutama ini ketelitian, kecermatan dalam Anda menggunakan micropipette. Jadi memang kalau sudah terlatih menggunakan, nanti insya Allah pada saat mempraktekkan di laboratorium akan lebih cepat ya. Sudah punya gambarannya dulu, sudah tonton videonya, terus kemudian baca teorinya, paham benar SOP masing-masing metode. Nah, nanti pada saat eksekusi di laboratorium Anda akan lebih efisien waktu. Ya, sama ya nanti untuk cut off value-nya, untuk OD sampel, dan ini kita juga berharap non reaktif ya. Pokoknya nggak ada virus, nggak ada bakteri gitu ya pada tubuh sampel yang kalau memang dia penderita ya memang kalau misalnya hasilnya reaktif kan memang untuk tahap selanjutnya dilakukan tahap selanjutnya pengobatan ya. Oke teman-teman itu untuk yang basic dan sifilis. Jadi
Yang ini nanti NC yang negatif kontrol, kalau PC positif kontrol. Oke, jadi ini nanti akan dijelaskan nanti dengan PPT dan Anda langsung melakukan pemeriksaannya di laboratorium untuk Elisa. Dan untuk hari ini, karena tahapannya ini adalah studi kasus ya. Saya contohkan yang versi Inggris ya untuk kita obrolin, tetapi tugasnya ini kan untuk kalian itu berapa sih? Berenam, bertujuh ya? Lupa lagi. Kalau bertujuh, seperti biasa, tiga kelompok ya. Tiga tim, nanti silakan tim satu, dua, tiga siapa. Yang penting saat mengerjakan tugas, don't forget ya, about your name, identity. Kalau nggak boleh, jangan sampai ada nama yang nggak tercantum jika memang merupakan timnya. Ini saya buka dulu berarti ya bagian yang akan saya sebentar. Jadi untuk sebentar bahasa Inggrisnya nih, contoh yang pada local vegetable. Jadi yang ini, oke, udah nampakkah ini gambarnya? Sudah, Bu. Nah, ini kan versi Inggris ya, jadi saya nggak akan kasih yang versi Inggris deh. Nanti biar adil, tiga tim, tiga kelompok untuk kasus ya, yang perlu kalian bikin. Intinya poin utamanya ini apa, hasil diskusinya nanti untuk dikerjakan. Ini contoh yang versi Inggris, artikel tahun 2020 ya. ELISA, a visible technique to monitor organophosphate, carbamat, and pyrethroid ya, residues in local vegetables. Ya, di sini untuk sayuran. Jadi di tahun 2020 ya ini Anda bisa tahu bahwa kata kuncinya adalah plant protection products. Nah, kalau ada asepat di metode dan immunoassay assessment, ya ini yang dimaksudkan adalah ELISA ya. Oke. Jadi ini ada 12 halaman yang menunjukkan bahwa pemeriksaan ELISA bisa untuk memonitor ini ya. Jadi, misalkan disebutkan ini pestisida ya, yang sudah umum digunakan, organofosfat, karbama, dan pyrethroids. Ini the most commonly used pesticides, pestisida. Dan dia toxic not only to insect but also to other non-target. Jadi nggak hanya pada insekta, jadi pada hama yang dimaksudkan, tetapi juga yang bukan targetnya, hewan-hewan lainnya, kemudian termasuk manusia. Jadi di sini kan publik juga harus ini ya bahwa tahun-tahun ini tuh terkait dengan resiko kesehatan, dikarenakan residu dari pestisida ini sangat berpengaruh ya di sini ya. Dan juga maunya kan memang mau panen ya, petani itu nggak mau rugi, maunya hasil panen melimpah sehingga menghilangkan hama pengganggu dengan pestisida ini. Jadi strategi untuk pelindungi crop protection ya mau panennya berhasil over the years. Jadi bahwa ini beberapa metode yang akan diteliti nih ya untuk metode analitik. Jadi seperti ELISA ini untuk analisis pestisida, jadi untuk meningkatkan untuk upaya peningkatan ya. Jadi untuk studi ini menggunakan ELISA sebagai suatu pengukuran untuk mengakses untuk esainya pemilihan metode pengukuran dengan ELISA. Kenapa? Ada alasannya ya. As a rapid, economical, and safe analytical procedure. Baik, ya. Jadi untuk teknik yang dipilih adalah ELISA di sini ada sayuran lokal ya, local proven vegetables. Nah, colorimetric ELISA test ini digunakan untuk mendeteksi organofosfat dan karbonat directly secara langsung. Oke, jadi di sini menunjukkan adanya uh, menggunakan partikel paramagnetik yang melekat pada antibodi, khususnya yang untuk digunakan mendeteksi pyrethroids. Jadi untuk mengkonfirmasi the positive result, untuk hasil positifnya, maka sampel itu juga dianalisis dengan kromatografi. Nah, jadi menggunakan tadi sakit dan bisa it was possible ya, mungkin untuk bisa
menentukan to determine the presence of organofosfat, karbamat, and pyrethroid residues pada sampel yang dikumpulkan. Nah, jadi dengan ELISA itu tuh bisa ditunjukkan kapasitas ya kuantifikasinya at values below the detection limit. Jadi untuk dengan teknik kromatografi tadi dapat diketahui bagaimana hasilnya ya selama observasinya, selama melakukan pemeriksaan. Jadi pengembangan ELISA tadi menunjukkan akurasi yang tinggi ya. The developed ELISA exhibits high accuracy dan di sini dimaksudkan is ideally switch as a fast ya dimaksudkan adalah satu pemeriksaan yang cepat, kemudian high throughput and low cost screening test. Dianggap dia merupakan yang screening yang untuk biayanya masih tergolong murah ya untuk mendeteksi tes adanya organofosfat, karbama, dan pyrethroid residu ini. Nah, jadi untuk memonitor dan mengontrol dari berapa tingkatan residu pada the Cuban agriculture context. Di sini sayuran lokal. Apa macam sayurannya? Ini bisa dibaca-baca. Katanya yang utama di sini memang ELISA digunakan untuk memonitor berapa macam dari jenis pestisida pada sayuran lokal ya, in local vegetables. Jadi untuk lihat lebih lanjutnya, ini introduction-nya ya, secara umum apa sih yang dimaksudkan buah dan sayuran. Jadi kita langsung ke metode ya, kita lihat dulu bahwa beberapa metode yang digunakan. Nah, dia memilih ELISA ini karena alasan ini ya. Oke, beberapa alasan karena tergantung semua tuh biaya karena faktor biaya itu penting, maka tentunya untuk penggunaan itu seperti ada pertimbangan. Makanya bisa di sini disebutkan low cost ya, tapi sensitif gitu. Dan oke, apalagi di sini analisis. Kita lihat metodenya. Di sini menggunakan apa dia? Ya, kemudian sample collection. Nah, ELISA di sini disebutkan dengan spektrofotometer yang mereknya ini ya dari Cina. Nah, panjang gelombangnya ya, at 405 and 450 nanometers. Oke. Tadi ELISA kontrolnya untuk pyrethroid menunjukkan seperti ini. Limit of detection and inhibition. Sedangkan yang organofosfat dan karbamat, ini hasilnya. Kita langsung lihat kesimpulan coba untuk analisis komparatif. Jadi teman-teman nanti yang versi Indonesia aja membuat kesimpulan untuk kasus penggunaan ELISA. Ini kalau sudah dilakukan ini ya, deteksi. Jadi untuk selanjutnya kan memang membutuhkan pembacaan dengan kromatografi tadi. Ada kurva standarnya, terus screening. Kamu lihat di endingnya aja ya. Jadi teman-teman bisa paham di sini untuk menunjukkan hasil pembacaannya. Jadi kan antara ELISA test dan kromatografi. Nah, di sini untuk general pestisida residu yang dideteksi, conclusion-nya di sini bahwa menggunakan ELISA bagaimana di sini untuk kasus contoh penggunaan ELISA. Ini kan tadi dia menunjukkan detection limitnya dan juga ELISA itu dapat digunakan sebagai alat ya to assess pestisida ini. As currently still a lot of karbamat, organofosfat, dan pyrethroid masih digunakan juga sampai saat ini memang secara umum ya. Dan juga perlu surveillance untuk selanjutnya terkait dengan panen ini. Nah, jadi tentunya ada tujuan petani untuk menghasilkan panen yang tidak ada gangguan hama dan mereka menggunakan pestisida, tetapi juga tentunya kita tahu tidak sekedar menghalau si hama, insekta yang mengganggu, bisa mengganggu keberadaan atau
Itu kan kita kalau hidup di satu komunitas ya, satu lingkungan, ekosistem, kan tidak hanya satu hewan ya, beberapa hewan bisa terganggu, atau juga manusianya. Sehingga di sini perlu diukur tadi terkait kadar pestisida, untuk pestisidanya terhadap sayuran yang disemprot ya. Jadi untuknya tentunya penggunaan ELISA di sini masih tetap dipilih karena tadi alasan untuk biaya masih cukup dan dianggap dia secara hasilnya akurat ya, eh, high accuracy, akurat, masih masih dipercaya, masih diyakini untuk pemeriksaannya akurat. Jadi ini untuk yang contoh pada pemeriksaan ELISA untuk sayuran lokal. Nah, di sini di mana nih? Kalau disebutkan Anda bisa nanti di jurnal yang lain yang versi bahasa Indonesia, ini bisa dibuat versi itu tugasnya. Oke. Untuk tugasnya nanti ada seperti bumbu instan, kemudian udang, kemudian ke IgG IgM ya, karena pada virus. Jadi karena kasusnya itu beragam, kita nggak sekedar mikroorganisme yaitu virus bakteri, tapi kita bisa memahami penggunaan ELISA itu pada sampel bahan makanan, pada industri apa, lingkungan ya, karena memang manusia hidup dengan beragam ya bermacam-macam mikroorganisme dan juga kita juga terpapar dari apa yang ada di lingkungan kita. Nah, itu nanti akan saya share di WA group ya untuk masing-masing jurnal. Nanti bisa dituliskan kelompok satu, 2, 3. Nanti urut aja ya. Saya naruhnya ini dulu berarti untuk kelompok satu, yang kedua untuk kelompok dua, yang ketiga untuk kelompok ya. Terus sama seperti biasanya, Anda tuliskan timnya siapa dan silahkan Anda menelaah, jadi membaca jurnal tersebut, kemudian bikin rangkumannya, boleh lihat abstrak, tapi kalau abstrak kan jelas ya kalimatnya nanti akan sama persis, sehingga buatlah versi Anda sendiri terkait dengan pemeriksaan ELISA dengan beragam tujuan itu tadi, untuk bisa di-sharing dan belajar bersama teman-teman ya. Jadi nanti ada saya tunjukkan misalnya pada udang. Ya, ini misalnya analisis kadar residu antibiotik kloramfenikol pada udang Paname, Lithopenus paname di Bangkalan ya, dengan metode analisa. Tahun berapa? 2023. Oke. Sini kan penggunaan antibiotik pada budaya udang. Oke. Anda suka udang? Udang crispy? Udang bakar? Langsung lapar ya. Jadi untuk Elisa di sini, karena topiknya adalah terkait dengan studi kasus, Anda bisa pahami bahwa bisa beragam sampel yang akan kita periksa menggunakan Elisa. Nanti ada yang bagian udang ini silakan dibaca. Kemudian dari pengujiannya, terus dari hasilnya ini Anda lihat ya, perubahan warna sampelnya di sini, ada apa di sini. Kemudian terakhir kesimpulannya, nah di sini. Jadi Anda untuk penggunaan ELISA, Anda bisa ambil, bisa mengambil kesimpulan, jangan seperti abstrak. Jadi tentunya kalau abstrak nanti ketahuan ya kalau sama persis. Jadi Anda memang harus menelaah ini, diskusi sama temannya, ditambahkan kalimat sendiri alias parafrase ya. Jadi bukan copas persis sama dengan sumber yang kita gunakan, namun boleh Anda parafrase atau mungkin selain dari jurnal ini Anda punya informasi dari buku tentang ELISA, boleh dikompilasi. Tinggal nanti di akhir ditambahkan referensi tambahan ya. Referensi tambahan untuk pembahasan terkait jurnal ini. Nah, kalau tadi kan ini ya yang sudah saya sampaikan. Ini bahasa Inggris nggak usah nih ya. Nah, ini bentar yang kedua, identifikasi protein hewani pada produk bumbu instan dengan metode ELISA.
bumbu instan ya. Kita ini serba cepat zamannya sehingga kalau mau masak itu juga harus satset. Nah, jadi untuk mengetahui nah sumber produk di sini pada produk yang beredar ya. Di sini misalkan produk bumbu instan impor. Nah, jadi untuk Elisa di sini oke, di sini untuk sampel-sampelnya, Anda bisa baca dulu ya. Untuk yang dapat jatah ini, lihat digunakan adalah kit Elisa. Ini ya 96 well micro plate atau microplate apa aja yang digunakan Elisa Reader. Nah, di sini Anda bisa simpulkan nanti terkait dengan penggunaan Elisa. Jadi apa yang bisa disimpulkan dari setiap jurnal ini ya. Kalau ini tahun 2018 ya, agak lama. Satu lagi, nah ini tadi kalau yang ini 2024 ya, perbandingan metode ELISA dengan KLIA. Nah, ini tadi kan yang saya bilang bahwa kalau sebelumnya kita pernah bahas yang namanya RIA kan, Radioactive Immunoassay. RIA menggunakan radioaktif dan akhirnya dengan adanya ELISA mulai tergantikan cara lebih aman begitu menggunakan ELISA dibandingkan RIA atau RIA yang menggunakan radioaktif. Dan di sini karena kita kemarin juga belajar antigen antibody, nah di sini kita mau bahas terkait terhadap hasil antibody IgG dan IgM, HSV2, herpes simplex virus ya, herpes simplex virus di sini HSV tipe 2. Nah, nanti yang bagian ini Anda bisa baca ya terkait herpes ini infeksi menular seksual dan yang kalau di TBD itu kami di Prodi Teknologi Bank Darah karena 4 parameter yang diuji untuk kantong darah ya supaya aman sebelum ditransfusikan itu adalah HBsAg yang hepatitis B, HCV hepatitis C, sifilis dan HIV. Nah ini yang teman-teman mau kaji cermati bareng adalah HSV ya. Untuk tambahan informasi nanti kan karena HBsAg sama sifilis akan Anda periksa di laboratorium. Jadi untuk kelompok yang dapat jatah ini silakan dibaca. Ada IgG, IgM, masih ingat kan? Dua macam antibodi atau imunoglobulin. Ada 5 macam itu yang dimunculkan adalah IgG dan IgM di jurnal ini. Pakai apa ini pemeriksaannya? Ya. Kalau ELISA dan KLIA, jadi membandingkan ada 2 macam. Oke, jelasin tentang KLIA dan ELISA. Kemudian metodenya. Kalau ini sebenarnya langsung nih ya, lebih ke arah, kita lihat dulu. IgG, IgM. Nah, ini banyak data dan endingnya apa yang akan mereka sampaikan ini. Ini banyak uji statistiknya ya. Kalau emang membandingkan 2 metode perbandingan atau hubungan atau pengaruh itu teman-teman nanti kalau KTI siap-siap pakai uji statistik bivariat ya. Cross step seperti ini misalnya. Jadi ini karena 2 metode ini nanti 3 orang ya yang ini ya. Hmm. Yang IgG IgM ini yang 3 orang jika bertujuh, yang 2 jurnal lainnya berdua-berdua aja. Yang ini yang di lebih banyak tim, satu timnya bertiga untuk membahas. Jadi ada istilahnya Elisa dan ada Klia. Bagaimana tentang kedua pemeriksaan itu ya? Ya, jadi simpulannya apa terkait dengan hasil IgG dan IgM? Tapi Anda nanti fokus menyoroti tentang metode ya, metode ELISA. Jadi topiknya kan studi kasus terkait ELISA yang direct. Dan sini Anda langsung contohkan pada beragam sampel. Silakan didiskusikan dengan teman-temannya berdua, berdua, dan bertiga. Bertujuh, nanti silakan dibagi seperti yang sebelumnya, ada 3 kelompok. Nanti akan saya share, saya akan infokan di grup WA. Dan teman-teman, saya rasa cukup untuk Zoom-nya. Setelah ini, Anda belajar mandiri, tonton lagi videonya, kemudian baca terkait dengan apa itu ELISA. Boleh dari sumber manapun ya. Kalau punya buku, saya ada buku khusus ELISA itu tebal nih. ELISA begitu ya. Jadi kalau kalian males buka yang hard,
Suka download electronic book, boleh boleh sekali. Jadi file berupa file-file untuk belajar. Dan ini yang jurnal seperti biasa Anda kerjakan dan pengumpulan maksimal H-1. Diketik aja boleh ya. Jadi satu dua halaman. Nggak usah banyak-banyak, sehalaman pun cukup karena ringkasan inti-inti dari jurnal tersebut. Yang penting fokuskan pada metode Elisanya. Ada pertanyaan terkait dengan tugas? Belum, Bu. Nanti ditanyakan BBA ya, Bu. Ya, jadi intinya ada 3 jurnal versi Indonesia, not in English ya. Indonesia aja. Kemudian yang ada IgG, IgM, yang herpes simplex virus itu yang bertiga. Yang udang sama bumbu instan, ya itu yang berdua-berdua. Oke, akan saya share di grup nanti supaya bisa dibagi dan kalian bertugas untuk membaca dan membuat ringkasannya. Fokuskan sama metode. Kalau ada buku pendamping untuk menambah kekuatan teori yang mau disampaikan, maka boleh ditambahkan referensi di bawah dari ketikan rangkuman dari jurnal yang dikaji bersama. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya rasa cukup untuk malam hari ini. Maka jika ada apa-apa nanti via WA grup aja ya kita lanjutkan untuk diskusinya. Gitu, Mbak Levia, Mbak Aulia, Mbak Levia, Mbak Latifah, Mbak Lintang, dan Mas Udin. Nah, yang lain kok nggak muncul tuh nanti harus tahu ya, harus menyimak video ini atau lanjut diskusi di WA grup. Baik, Ibu. Baik, Ibu. Ya, semoga nanti bisa ketemu langsung ya pada saat datang di Jogja. Memang di Jogja semua ya, maksudnya datang ke lab, ke laboratorium untuk melaksanakan praktek ELISA. Semoga bisa meet up nanti. Kita bisa ketemu langsung. Tapi minimal sudah tatap maya ya dengan Zoom meeting. Dan saya rasa saya cukupkan dulu untuk malam hari ini. Silahkan explore wawasan Anda, belajar dari manapun sumbernya. Yang penting bisa dipercaya ya, akurat dan terpercaya untuk apa yang dibaca itu dan sesuai topik yang kita bahas. Oke, kalau begitu saya ucapkan terima kasih untuk malam hari ini. Semangat untuk belajar ya, yang masih sambil bekerja, tetap jaga kesehatan. Intinya jangan lelah untuk belajar, karena insya Allah semua bermanfaat untuk ke depannya ya. Oke, baik, kalau gitu kita akhiri sesi malam hari ini. Kita tutup dengan doa, tapi kita tetap bisa diskusi di WA Group ya. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bagi yang muslim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih Mas dan Mbak semuanya. Selamat aktivitas dan jangan lupa tugasnya dikumpulkan H-1 di Adlink. Adlinknya udah diisi kemarin kan? Ada kendala? Tidak, Bu. Kalau ada, kalau Aman. ada kendala, kalau mau ada, misalnya ada apa-apa, langsung aja info di WA Group. Baik, terima kasih semuanya. Selamat aktivitas ya. Selamat malam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.